bahwa emang Vingo tidak ada urusannya sama OJK karena semua transaksinya ada barangnya, ya, ada barangnya. Dan saya juga sudah terima barangnya kok teman-teman, seperti itu ya, terima barangnya, bahkan sangat ngebantu banget ya Vingo Malaysia. Indonesia belum buka saja sudah bisa terima dana gitu ya, makanya enak banget gitu. Terus teman-teman harus tahu bahwa Indonesia ini bukan negara pertama yang akan berjalan, ya, bukan negara pertama yang akan berjalan. Kalau Indonesia jadi negara yang pertama yang akan berjalan, saya akan worry, saya akan hati-hati banget, ya, saya akan hati-hati banget. Tapi karena Indonesia ini adalah negara keempat, ya, negara keempat. Sederhananya teman-teman mungkin misalkan dapat isu negatif di Indonesia, Vingo Indonesia dan lain-lain, ya Vingo Indonesia emang belum ada. Kalau teman-teman mau ngelihat isu negatif ke negara yang sudah berjalan, isu negatif Vingo di Malaysia, isu negatif Vingo di Thailand, isu negatif Vingo di Singapura, coba cari, gak ada, saya udah cek, gak ada. Tapi kalau Vingo Indonesia ada, wajar, karena emang belum launching di Indonesia, belum ada nilai rupiah, belum buka kantor di Indonesia dan lain-lain. Cuma pertanyaan saya teman-teman, ya, teman-teman pernah nggak belanja di Alibaba Express? Alibaba ada kantor nggak di Indonesia? Bisa nggak? Bisa kan? Yang penting melalui prosedur yang bagus, yang bayar bea cukai dan lain-lain segala macam. Ya kayak kita barang gift pack pun dikirim ke Malaysia, dikirim ke Indonesia pakai kargo, bayar bea cukai dan lain-lain. Jadi nggak ada masalah. Dan kita ini masih pakai legalnya Malaysia, jadi legal teman-teman, nggak pengaruh dong. Kita kan pernah juga pakai aplikasi-aplikasi yang tidak ada kantornya di Indonesia, dan itu nggak masalah karena di sana sudah disahkan gitu, ya teman-teman ya. Kayak Facebook emang ada kantornya di Indonesia ya, dan lain-lain. Nah ini teman-teman harus pikirkan ya. Jadi di presentasi malam ini saya mau membuka mindset teman-teman untuk tidak ketinggalan ketika yang lain ambil momentumnya, tapi teman-teman masih saya masih ragu-ragu Pak, takutnya nanti saya udah kerja terus tahu-tahu Vingonya nggak launching, ya teman-teman, seperti itu misalkan ya. Nah pertanyaannya, sangat banyak di sini yang menjalankan serius dalam waktu sebulan jadi AM, 2 bulan jadi AT, ya bahkan rekor AT tertinggi itu kalau nggak salah Seliwang itu cuma 14 hari jadi AT. Itu luar biasa banget ya. Saya target saya di akhir bulan ini mudah-mudahan saya harus AT gitu ya. Mudah-mudahan saya harus AT. Dan ketika saya kemarin bulan 4, sekarang bulan 8, masih kurang lebih masih 4 bulanan. Sekarang saya tanya teman-teman menjalankan bisnis lain ya, khususnya saya kebetulan bekas MLM nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman jalankan ML, naik jabatannya berapa lama? Coba teman-teman lihat ya. Di Vingo yang 2-3 hari jadi AM ada, 14 hari jadi AT ada. AT itu adalah jabatan yang paling mentok. Dan di sini itu kita bisa dapatin dengan mudah seperti itu. Dan barangnya bukan barang-barang aneh-aneh. Ya, kenapa di Vingo tidak ada kewajiban belanja bulanan? Karena menurut saya memang tidak perlu dibutuhkan juga. Secara tidak langsung teman-teman akan mau nanti untuk belanja di Vingo karena barang-barangnya adalah barang-barang yang kemungkinan kita akan butuh. Misalkan TV, misalkan handphone, misalkan baju, dan lain-lain seperti itu teman-teman. Kita cuma memindahkan ataupun mereferensikan, tidak harus mereka untuk hapus e-commerce yang lama dan lain-lain karena semuanya pasti ada plus minusnya. Ya, jadi saya agak lucu juga kalau misalkan ada affiliate marketing yang saya pengennya Vingo tuh semuanya lebih murah dibanding e-commerce lainnya. Ini benar nggak Vingo itu lebih murah dari e-commerce lainnya? Ini pertanyaan agak konyol menurut saya ya, karena ini sama aja mereka itu nanya Alfamart sama Indomaret lu murahan mana, itu ya. Terus nanya juga misalkan Alfamidi sama Alfamart murahan mana dan lain-lain. Khususnya Indomaret sama Alfamart lah, nggak akan ketemu karena masing-masing punya strategi marketing masing-masing. Hari Senin lebih murah di Indomaret, hari Selasa misalkan lebih murah di Alfamart, hari Senin produk A lebih murah di Indomaret, hari Selasa produk B lebih murah di Alfamart, beda-beda teman-teman ya. Sama di Vingo pun sama. Ketika kemarin pun saya buka oil shop ya, oil shop yang dijalani sama istri saya, itu barang-barangnya dari semua e-commerce. Ada dari si oren, ada dari yang biru, ada dari yang hijau dan lain-lain. Saya lihat aja barang yang oh ini murah nih, ini murah bisa dijual segini, ada profitnya saya beli. Jadi saya tidak pakai satu e-commerce. Dan kemungkinan Vingo pun akan seperti itu, jadi alternatif. Cuman bedanya di Vingo itu nggak pusing teman-teman. Nggak pusing belanjanya. Kalau misalkan teman-teman pernah belanja di e-commerce lain nih, pernah nggak teman-teman belanja barang A, terus keluar produk yang serupa? Ya, ada yang barang yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Ya, si emak-emak biasanya milihnya yang lebih murah aja.
Pokoknya yang lebih murah lebih oke gitu. Ketika beli yang lebih murah ternyata barangnya abal-abal, barangnya KW3, barangnya nggak sesuai deskripsi, barangnya nggak sesuai foto, gitu ya. Nah, terus kalau misalkan yang punya uang banyak, sederhana, ya udah, gua beli aja barang yang lebih mahal, berarti ini ori. Belum tentu teman-teman, belum tentu. Karena di e-commerce lain itu rata-rata namanya marketplace, ya. Beda sama Vingo yang e-commerce, karena yang jual cuma Vingo. Ya kalau di kalau di e-commerce itu namanya marketplace. Makanya barang-barang yang marketplace yang dijual oleh toko-toko biasa itu kemungkinan besar tidak bisa diafiliatkan. Karena kalau kita buka toko di e-commerce A, kita jual barang harga 50.000, kita dapat 50.000 teman-teman. Ya, mereka tidak ngambil untung di situ sehingga itu tidak mungkin bisa diafiliatkan seperti itu. Ya, jadi sekian presentasi singkat saya untuk malam ini. Selanjutnya saya serahkan ke host kita yang luar biasa, Sis Yeni, ya, thank you, semoga bermanfaat, salam semangat nih teman-teman semua. Oke, thank you Bro Ivan, luar biasa sekali teman-teman. Bro Ivan ini menjelaskan mengenai tadi betapa menariknya aplikasi